Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita akan membahas pada subuh ini tentang adabus safar. Jadi bagaimana adab etika ketika safar. Safar itu bepergian ya. Makanya kalau kita lihat secara umum, Rasulullah senang itu untuk safar itu di pagi hari sekali, satu. Yang kedua itu di malam hari ya, jadi di pagi hari dan di malam hari. Dan Rasulullah SAW itu tidak safar kecuali hari Kamis. Jadi beliau itu lebih mengutamakan hari Kamis untuk pergi. Dan itu pun di pagi hari sekali ya, jadi bukan di sampai siang, tidak, tetapi di pagi. Kemudian kebiasaan Rasulullah ini sebelum kita baca hadisnya. Jadi ketika safar itu tidak sendiri, maka Rasulullah mengatakan hati-hati safar sendiri atau berdua. Maka lebih baik bertiga. Jadi jangan satu, jangan dua, tetapi bertiga. Kan kita lihat ada apa nanti sebenarnya. Kemudian nanti diajarkan juga oleh Rasulullah SAW bagaimana salat jamak, bagaimana menjamak salat zuhur ke asar. Kemudian apa pengertian jamak takdim, apa itu jamak takhir, apa itu jamak kasar. Jadi sudah dijamak di kasar lagi ya. Kemudian ketika kita berangkat pun diusahakan untuk membacakan doa. Jadi bisa doa tawakal kepada Allah atau doa naik kendaraan ya. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Hadis ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja minat Tabuk, kharaja fi ghazwati Tabuk. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar akan perang, mengikuti perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu di mana? Jadi Saudi Arabia itu kan luas, perbatasan Saudi Arabia dengan Yordania. Nah itulah kawasan Tabuk. Maka Tabuk itu perjalanan jauh, beda kita dari Mekah itu menuju Tabuk. Jadi makanya menuju Tabuk sedikit lagi sudah masuk perbatasan Yordania. Itu kalau apa namanya kita lihat kondisi Tabuk. Ini sama juga seperti kaum Nabi Saleh yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Itu yang dikenal sekarang dengan lembah Madain Saleh. Itu letaknya di sebuah lembah, itu di antara Yordania dan Saudi Arabia. Jadi kalau kita masuk apa namanya sedikit lagi itu sudah masuk ke Yordan. Ini sama seperti Tabuk. Jadi perang Tabuk yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Khamis. Jadi kejadian itu pada hari Kamis. Rasulullah memilih hari Kamis untuk pergi perang Tabuk. Wa kana yuhibbu ayakhruja yaumul Khamis. Bukan di perang Tabuk saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian ke suatu tempat, beliau lebih mengutamakan keluarnya itu hari Kamis ya, hari Kamis. Karena ada beberapa hal gaib yang tidak kita ketahui, itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Itu Muhammad itu kalau hal yang gaib dia tidak krit, hanya krit gebritel aja. Termasuk hal-hal seperti ini yang kita tidak tahu, kita tidak tahu.
Kenapa tidak boleh perjalanan sendirian? Kenapa tidak boleh berdua? Harus bertiga atau lebih? Maka nanti akan kita lihat alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak boleh. Ini hadis ini yang pertama ini itu muttafaqun alaihi. Ya, hadis muttafaqun, disepakati hadisnya ini. Sekarang kita lanjut hadis yang kedua. Ya, ini ada tambahan riwayat hadis yang pertama tadi. Laqallama kana Rasulullah yakhruju illa fi yaumil khamis. Sedikit sekali Rasulullah itu berpergian kecuali hari Kamis. Nyanjak home saja, lehoho saja. Jadi beliau itu lebih menyedikitkan keluar kecuali hari Kamis. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis ini dari Sakhar bin Wada'ah. Jadi Sakhar bin Wada'ah dia menceritakan sendiri beliau bagaimana pengalaman beliau. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku itu di pagi-pagi sekali. Maka beruntunglah orang yang bangun-bangun pagi, Pak. Apalagi bangun tadi jam-jam 4 atau jam berapa kemudian tidak tidur ya. Dan ada juga diberitahukan Rasulullah, kalau Rasulullah salat tahajud, habis salat tahajud, ketika itu setelah itu salat salat witir ya, salat witir. Setelah itu beliau beristirahat sebentar. Setelah beristirahat beliau bangun ketika azan berkumandang, baru beliau bangun kembali ya. Jadi artinya bukuriha itu bisa saja ketika subuh, bisa saja ketika sebelum subuh. Kita bangun sebelum subuh, itu makna bukuriha. Wa kana idza ba'atha asariyah au jaisan ba'athahum min awalin nahar. Jadi Rasulullah kalau mengirim pasukan itu selalu mengirimnya di waktu pagi-pagi sekali. Jadi mengirim pasukan kemana? Ke Tabuk dan lain sebagainya, itu selalu pengirimannya di waktu pagi, Pak. Wa kana Sakhrun tajiran. Itu yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sanadnya dari Sakhar. Sakhar itu siapa? Dia seorang pedagang. Fakana yab'atsu tijaratahu awalu naharin. Jadi beliau itu berdagang itu selalu pagi-pagi sekali. Ya nih, Pak. Kitanya bengah tengah nih, Pak. Nanti buka kedai positif tu, labatan leputan. Orang-orang non muslim dari bengah ke buka Pak. Jadi artinya apa? Kita hadis dari Rasulullah sendiri. Rasul itu rasul kita, tetapi yang mengamalkan itu orang lain. Yang buka tubuh-tubuh kagak buka Pak. Termasuk Sakhar ini, Sakhar bin Wada'ah. Fa'asra, Sakhar itu fa'asra, kaya dia. Kenapa? Dia keluar di waktu pagi-pagi sekali. Wa katsura maluhu, dan hartanya banyak dari berdagang tadi. Jadi makanya pedagang-pedagang itu mereka keluar habis salat subuh sudah keluar. Ya, ini contoh Sakhar bin Wada'ah. Demikian pula perjalanan itu Rasulullah melakukan di subuh-subuh sekali. Ya, di subuh-subuh sekali. Atau di malam hari nanti. Hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini kita sudah ceritakan Ibnu Umar, ya, Pak. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Huma ada dua di sini. Artinya apa? Dua-dua anak dan bapaknya dua-dua diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Lau anna an-nas ya'lamun minal wihdah." Kalau manusia tahu berbahaya untuk safar sendiri, ya nih, Pak. Untuk safar sendiri, ma'alamu, seperti yang saya tahu, kata Rasulullah. Kalau mereka tahu seperti yang saya tahu, berbahaya pergi safar sendiri, ya ini kata Rasulullah. Masara rakibun bilailin wahdahu, maka dia tidak akan keluar safar sendiri pada malam hari. Ya, nanti akan kita lihat ada apa sebenarnya. Kok nggak boleh safar di malam hari? Ya, ada apa sebenarnya? Maka Rasulullah mengatakan ini juga termasuk hal gaib. Hal gaib yang Rasulullah beritahukan, jangan kamu safar di malam hari. Kalau kamu tahu yang saya tahu, kamu tidak akan pernah keluar di malam hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti ada seorang sahabat, ya. Bukan seorang sahabat tapi banyak sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjumpai sahabat-sahabatnya di waktu mau dekat waktu maghrib. Ketika itu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, masuklah ke dalam rumahmu semuanya, masuk ke dalam rumah. Sahabat tidak tahu ada apa ya Rasulullah, ya punah ya Rasulullah. Masuklah ke dalam rumahmu, kuncilah pintu rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah bejana minumanmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutuplah makanan-makanan yang ada di rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat heran, ada apa ya Rasulullah? Punah ya Rasulullah ketika mau datang waktu maghrib. Rupanya syaitan bergerilya, kata Rasulullah. Maknanya Rasulullah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Jadi syaitan ketika bergerilya itu awal waktu maghrib, ya, Mbak, awal waktu maghrib. Dia keluar dan masuk ke seluruh penjuru, Mbak. Termasuk masuk ke dalam kamar, ke dalam bejana, ke dalam air, ke dalam minuman dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk tutuplah minumanmu, tutuplah makananmu. Menyoina yang tepuhah hidup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rumah begitu juga. Baik sampai temong setan ini, Mbak. Kenapa ucapkan Bismillah? Karena setan itu paling takut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, setan itu takut, dia berteriak pada 4 hal. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina uhbita, ketika dia diturunkan, dikeluarkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hina bu'itsa Muhammad, ketika diutus atau dikirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Dia takutnya luar biasa. Kemudian yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Ya, itu setan takut sekali. Jadi cukup kita baca yang pertama saja, ayat 1 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Setan tidak akan pernah dekat lagi dengan kita. Onyo doanya hanji, doa haji mandung haji Bismillah mentang. Kendaraan Bismillah, mau turun Bismillah, anda ada pupu doa lomba. Mau tidur Bismillah saja. Jadi kalau kita tidak tahu doa bangun tidur, doa bangun tidur Bismillah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ditakuti oleh setan. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah keluar untuk safar sendiri pada malam hari. Sekarang kita lihat hadis selanjutnya. Ada apa sebenarnya? Kok safar itu kok nggak boleh sendiri? Wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh satu keluarga nih, Pak. Jadi dari dia, dari ayahnya, dari kakeknya. Artinya apa? Satu keturunan. Dan tidak perlu diragukan, bukan orang lain. Jadi hadis ini dia dapatkan dari ayahnya, ayahnya mendapatkan dari ayahnya lagi. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ar-rakibu syaitanun. Ini kita jangan salah, karena ada beberapa kesalahan di dalam kalau kita lihat apa itu AI, Pak, AI. Dalam AI itu diungkapkan di sini, maka kita jangan salah nanti baca-baca ke Google ke AI Pak. Coba buka Google nanti. Google mengatakan begini, ar-rakibu syaitan. Seorang pengendara itu dia syaitan, dia syaitan. Ar-rakibani, dua pengendara, dua-duanya syaitan. Padahal bukan itu maksudnya. Ar-rakibu syaitanun. Seorang pengendara akan diikuti oleh satu syaitan. Ya, kan berbeda sekali, Pak. Tapi kalau kita lihat di dalam Google itu, Aci ketik di Google, Pak, ini tentang apa ini, atau AI, dia akan mengatakan ar-rakibu syaitan. Seorang pengendara itu dia adalah syaitan. Dua pengendara itu dua-dua syaitan. Maka kita harus merujuk ke dalam ke kitab aslinya, Pak. Apa maksud syarah daripada hadis ini? Nanti ada beberapa pemahaman di sini. Ya. Sekarang pemahaman pertama. Ar-rakibu syaitanu. Setiap seorang berpergian sendiri, setan akan mengikuti dia. Ya. Sama seperti makanan. Ketika seorang sedang makan, nya setan kaidu ipreh, lagi miong ipreh pajan makanan kita nyo hana habis. Dan kapan makanan kita jatuh langsung diambil oleh kucing itu, Pak. Sama seperti setan. Setan itu kata Rasulullah, setiap kita mau makan itu selalu duduk di samping, Pak, ipreh, Pak. Kalau kita tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah, nyaruh kaplung katanya, Pak. Pokoknya setan di samping, ya, Pak.
Begitu juga ketika kendaraan, bawa kendaraan. Maka Rasulullah mengatakan jangan sendiri, kata Rasulullah. Ini pemahaman pertama dulu. Kita jangan salah paham nanti. Satu orang pengendara diikuti oleh satu setan, kata Rasulullah. Warakibani syaitanani. Dua pengendara diikuti oleh dua setan. Jadi makanya kalau ada satu sopir naik samping na ngan, nyelikat na dua setan di dua. Idu setan ya, Pak. Nah, dia ikut juga rupanya. Maka Rasulullah mengatakan kalau kalian tahu apa yang saya tahu, yang mungkin kan turun dari motor, Pak. Hana jadi hejak safar, Pak. Hana jadi hejak. Bahkan dua setan kai likut. Wasalasa, kalau ada tiga, itu tidak berani setan. Ini pemahaman pertama. Maka kalau tiga, maka lah motor baik dua-dua, baik tidak, Pak. Benar lah. Lebih bagus, lebih banyak daripada tiga. Ya. Lagi ejek kopi, hanya tidak, Pak. Hanya dua lero. Itu hidup setan kan, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Harus lebih daripada tiga. Kalau tiga, kata Rasulullah, asalisu wasalasah rakbun. Kalau sudah tiga, itu dia sudah mulai takut, Pak. Ya. Karena apa? Karena sudah ramai, sudah tiga. Rupanya bukan manusia saja takut dengan manusia. Setan juga takut dengan manusia kalau sudah tiga orang. Ya, nah, Pak. Setan ya, kalau manusia sudah tiga orang. Sekarang pemahaman kedua. Pemahaman kedua, arakibu syaitanun. Satu pengendara, satu orang yang musafir, itu kemungkinan berbuat maksiat itu ada. Ya, nampak. Kemungkinan buat maksiat. Nyoho meja, jauh Jakarta ini. Karena tidak, dia berani buat maksiat. Kenapa? Karena sendiri. Hana thokalen, hanangan, ya, Pak. Hanangan. Ya, itu sendiri. Ini pemahaman kedua. Warakibani, kalau ada dua orang pergi, kemungkinan berbuat maksiat ada juga. Kalau dua orang, hai kiban tajak buat tempat ni, hai kiban tajih, dah pegat je. Je dipegahkan berdua, Pak. Sudah berdua. Ya, nampak. Tapi kalau tiga itu setan tak berani, Pak. Seorang tu tak berani berbuat maksiat. Hai kiban dah pegat, hai itu puli tipulan ni. Ya, nah, itu puli tipulan ni. Ya, kemah kena tahu kampung tu. Ya. Jadi kalau sudah tiga, kemungkinan berbuat maksiat itu sudah kurang. Ini pemahaman kedua. Jadi artinya pemahaman pertama, jangan sering keluar sendiri karena setan akan ikut. Jangan sering keluar berdua karena setan ikut juga dua. Kalau keluar bertiga, setan tidak berani. Hana keju ni, Pak. Ya, rupanya ada di dalam surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin ada seorang pemuda kehilangan ternaknya. Ini kejadiannya di Yaman. Itu kalau kita lihat di dalam tafsir, itu adalah pemuda yang pertama minta tolong, minta perlindungan sama jin, itulah pemuda itu, Pak. Jadi ketika ternaknya hilang, dia cari di sebuah lembah. Yaman itu geografisnya kan lembah, Pak. Kalau kita pergi ke Yaman, nya lembah ni. Tak lembah lem, tak lembah lem, Pak. Cuma sekarang sudah dibuat jalan ya. Turn di lembah. Rupanya ketika itu dia takut luar biasa, Pak. Nyo najin ni, najin. Maka dia mengatakan apa? Wahai penghuni lembah ini, tolong jangan takut-takuti saya. Tolong kembalikan kambing saya. Ya, kata dia. Jin merasa apa? Saya sebenarnya takut sama dia. Dia kok takut sama saya, kata jin, Pak. Lon ya ke manusia itu. Tapi kenapa dia takut sama saya? Akhirnya apa kata jin, Pak? Saya sudah bisa melunakkan dia. Dia takut kepada saya. Ipegah ahli manusia. Jin sudah mau mendengar saya. Kenapa? Ternak saya sudah mau dikembalikan. Ya, lagi dukun ya, Pak. Dukun ni lagi bantuan Pak Jin. Ketika diterima bantuannya oleh jin, apa kata dukun? Jin itu sudah tunduk kepada saya. Kenapa? Dia patuh kepada perintah saya. Jauh li jin. Manusia itu, dukun itu sudah patuh kepada perintah saya. Kenapa? Dia patuh apa yang saya suruh. Ketika dia minta ke saya minta syaratnya. Syaratnya ini. Dia patuh kepada saya. Maka ini nanti coba lihat di dalam surah jin, Pak. Dalam surah jin. Jadi pada hakikatnya jin, iblis, syaitan itu takut sekali kepada manusia. Tapi karena manusia takut sama jin dan setan, setan tidak jadi takut kepada manusia. Ya, bahana jadi yo. Jadi makanya setan itu dia kan tidak tahu isi hati manusia. Yang ditakuti oleh setan dan jin dari seorang pribadi itu seorang yang ikhlas dalam beribadah. Itu jin dan setan takut sekali, Pak, kalau dia ikhlas dalam beribadah. Jadi bagaimana ikhlas dalam beribadah? Ikhlas itu kan amal ibadah hati, Pak. Amal ibadah hati. Jadi ketika kita membantu seseorang
atau kita bersedekah, atau kita melakukan sesuatu, jangan pernah sesuatu itu diketahui oleh iblis. Ada contoh apa? Dia bersedekah, iblis tidak tahu dia ini ikhlas atau tidak ikhlas, karena Allah sudah berjanji, hambaku semua boleh engkau goda kecuali orang ikhlas dalam beribadah. Kamu tidak bisa goda dia. Makanya iblis was-was dia, Pak. Nyopu le ikhlas mana ikhlas. Maka iblis tidak tahu, Pak. Kapan dia tahu? Ketika mulut atau anggota tubuh memberikan reaksi kalau kita tidak ikhlas dalam beribadah tadi. Contoh, Pak. Terima kasih.